Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dengan nomor induk mahasiswa 219301004 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang telah saya buat, yaitu buku kerja 10 dan buku kerja yang ke-11. Yang pertama ada buku kerja yang 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yaitu hijab pasmina, produk atau jasa, toko hijab Naya. Ada 3 komponen, yaitu elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang komponen pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Untuk kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasikan. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu tantangan cash flow. Yang kedua, kriteria unjuk kerjanya yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya yang saya pilih yaitu dana pribadi pendiri. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabel yang saya pilih yaitu personal fund atau dana pribadi atau equity capital, yaitu penyertaan modal. Selanjutnya yang kedua ada elemen diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya business angels diidentifikasi. Batasan variabel yang saya pilih yaitu mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Komponen yang kedua, kriteria unjuk kerjanya yaitu jenis venture capital diidentifikasi. Batasan variabel yang saya pilih yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan. Selanjutnya di elemen yang ketiga ada diidentifikasi pembiayaan pinjaman. Komponen kriteria unjuk kerjanya ada bank komersial diidentifikasi. Batasan variabel yang saya pilih yaitu bank komersial mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Selanjutnya di komponen yang kedua yaitu ada SBA Grant Loan diidentifikasi. Batasan variabel yang saya pilih yaitu program SBA yang paling terkenal, tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Selanjutnya di elemen yang keempat ada diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Kriteria unjuk kerjanya leasing atau sewa diidentifikasi. Batasan variabel yang saya pilih yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau pembisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakui penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer. Batasan variabel yang saya pilih yaitu SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah untuk mendanai proposal tertentu. Buku
kinerja yang selanjutnya yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Ada 3 komponen, yaitu langkah-langkah, kriteria kinerja, dan hasil atau rekaman. Komponen yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua yaitu tren dan perkembangan pasar, dan yang ketiga yaitu profitabilitas. Jenis pemasaran yang saya pilih yaitu pemasaran langsung. Untuk komponen 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Selanjutnya di 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasil atau rekaman yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, yang saya pilih yaitu functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Selanjutnya ada komoditi, yaitu melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya di komponen kedua yaitu ada investigasi peluang pemasaran. Di 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Selanjutnya di 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil atau rekamannya yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Di 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Hasil rekaman yang saya pilih yaitu manfaat. Di 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing yang saya pilih yaitu pemotongan harga. Di 2.5 ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu seasonal topik. Selanjutnya di kriteria kinerja 3.4 komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Selanjutnya di kriteria kinerja 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru
diidentifikasikan dan perubahan yang diperlukan, yaitu hasil atau rekaman yang saya pilih yaitu promosi harus ditingkatkan lagi, kualitas produk harus tetap terjaga, dan komunikasi dengan pelanggan harus ditingkatkan. Sekian buku kinerja yang saya buat, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.